Berapa target Partai Gelora meraih suara di Pileg tahun 2024? Kalau 4% untuk kursi pusat kan sekitar 25 kursi. kursi ya. Ya. Tapi agar aman karena harus ada bantalannya kan, ya kira-kira target kami minimal 30 kursi. Tapi kalau dari data KPU itu Partai Gelora calegnya baru 83% dari kuota itu, Bang. Itu gimana, Bang, pandangan Bang? Memang dari awal Ah. kami ini mengambil satu kebijakan dalam rekrutmen caleg, yaitu kita melakukan rekrutmen untuk formasi minimalis. Minimalis. Formasi minimalis. Nah, formasi minimalis ini kami lakukan untuk mempercepat proses rekrutmen caleg ya. Karena partai baru ini terus terang nggak mudah juga meyakinkan orang untuk jadi calegnya kan. Iya. Ya, mereka akan bilang, itu partai yang lama banyak menawari saya, Iya. kenapa harus partai baru, kira-kira begitu. Jadi memang kita secara selektif melakukan rekrutmen caleg gitu ya, dalam jumlah minimal 3 ya sampai 5 orang gitu ya di setiap dapil. Tetapi yang kami asumsikan dia bisa kerja sehingga nanti menghasilkan minimal satu Minimal kursi satu di kursi setiap setiap dapil. di setiap dapil begitu. Nah, selain memang terus terang ketika di 2024 ini pemilunya sejak awal pendaftaran parpol, pendaftaran caleg menggunakan silon ya. Silon, ya. Jadi ada sebelumnya sipol, sekarang silon. Itu secara administratif memang jadi agak Ribet ya? merepotkan gitu ya, terlalu detail gitu. Kalau dulu salah tulis nama kan kadang manual, orang tinggal cocokin kan, oh ini salah tulis nama, KTP-nya bener kok gitu ya. Iya. Itu dengan gampang diselesaikan. Kalau sekarang karena computerized gitu kan, salah tulis nama itu bisa hilang di DCS. Oh, gitu. Ya, ini ada satu kasus misalnya. Caleg DPR Gelora ini di satu dapil di Jawa Tengah itu hilang dari DCS. Karena di KTP-nya ada gelar sarjana S1-nya ya, namanya Selamat SH gitu ya. Tapi di silonnya kita tulis selamat saja gitu ya, karena kita hanya mengajukan ijazah SMA-nya sebagai syarat minimal. Tapi karena di KTP-nya masih ada SH-nya, nah oleh komputer itu dibaca tidak sesuai. Nah, sehingga kemudian ini dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, hal-hal yang sangat teknis semacam ini itu kadang merepotkan. Ya, jadi memang dari awal ya sudahlah kita ambil kebijakan minimalis, tapi memang formasi pemenangannya bisa terpenuhi. Itu nggak kontradiktif, Bang, karena kan dari partai-partai lain itu sangat-sangat ingin memaksimalkan itu daftar caleg ya. Iya. Tapi di sisi lain Partai Gelora hanya 83% dari kursi yang, karena mereka beranggapan kan caleg itu bakal menjadi utama untuk mereka mensosialisasikan partai. Nah, itu nggak khawatir, Bang? Maksudnya kalau diambil semua kan makin banyak orang yang. Iya, betul. Jadi memang begini, karena kami ini bukan pemain baru di pemilu ya, jadi kita juga memahami situasi bahwa dari pemilu ke pemilu, ya pemilu legislatif ini maksudnya, itu dari formasi caleg di satu dapil, anggaplah misalnya di satu dapil itu ada 8 sampai 10 caleg ya misalnya. Secara real di lapangan, dari pemilu ke pemilu, yang betul-betul bekerja, itu maksimal 50 sampai 60% saja. 50 sampai 60%. Ya. Okay. Selebihnya itu ya aksesoris saja sebenarnya, namanya ada dipasang gitu ya, tapi sebenarnya dia tidak bekerja secara efektif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kita temukan di lapangan ketika sistem pemilu ini suara terbanyak, semakin banyak caleg di satu dapil, itu justru gesekan antar caleg dalam satu partai itu makin tinggi. Jadi akhirnya partai itu justru lebih sibuk mengelola konflik internal ketimbang kompetisi antar partai gitu kan. Nah, ini yang membuat akhirnya konflik penghitungan suara di dalam internal partai tinggi, lalu kemudian cost atau biaya politik caleg itu jadi tinggi karena ya tadi konfliknya dua lapangan. Konflik sesama caleg dalam satu partai, lalu konflik antar caleg dengan partai lain gitu. Nah, yang kedua, kami juga mempelajari bahwa ternyata partai yang struktur organisasinya solid itu justru dia bisa memberi kontribusi suara sampai 40 bahkan 60%. 40 sampai 60%. Ya, saya ambil contoh misalnya PDIP ya. PDIP ini adalah partai yang secara organisasi sekarang paling solid. Dan ternyata kontribusi suaranya itu sampai 50 sampai 60% dari struktur ya. Artinya apa? Caleg itu sebanyak apapun jumlah calegnya, itu totalnya secara kumulatif kontribusinya kira-kira 40 sampai 50%. Nah, ini yang kami jadikan pegangan dari awal, yaitu sejak awal berdiri selama 2 tahun kita lengkapi struktur ya. Gelora ini bukan hanya di tingkat kota kabupaten, tapi sudah 100% kecamatan, dan sekarang kami sedang menyelesaikan pembentukan struktur di tingkat desa dan kelurahan.
gitu. Sekarang jumlahnya sudah hampir 40% dari seluruh desa kelurahan di Indonesia. Nah, karena kalau struktur ini kuat, nah asumsinya adalah struktur ini nanti akan ikut menyumbang suara gitu ya, lebih besar, dan formasi caleg yang minimalis itu justru bisa memberikan kontribusi tambahan tanpa disibukkan oleh konflik internal antar caleg. Kan semakin sedikit orang, manajemen konfliknya lebih gampang. Ya. Ini konsep desa menghubung kota ini Pak ya? Bang, Ya, kalau dilihat formasi struktur yang ada, itu memang kita akhirnya berpikiran begitu. Iya. Kita main dari pinggiran gitu ya, untuk nanti merangsek ke tengah.